terbaik sekarang. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menonaktifkan Kepala SMA Negeri 1 Cimarga, Lebak. Kepala Sekolah SMAN Cimarga dinonaktifkan menyusul dugaan tindak kekerasan menampar siswa yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten menyatakan surat pembebasan tugas atau penonaktifan Kepala SMAN 1 Cimarga telah dikeluarkan tanggal 14 Oktober kemarin. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten juga telah menunjuk pelaksana harian kepala sekolah yang baru. Pihak Dinas Pendidikan berharap kegiatan belajar mengajar di SMAN 1 Cimarga bisa kembali berjalan normal. Dinas Pendidikan juga telah menemui orang tua siswa yang mengalami tindak kekerasan dan memberikan teguran pada sang siswa. Kemarin Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten telah menerbitkan surat pembebas tugasan bagi Kepala SMA Negeri 1 Cimarga, Saudara Dini Setia. Kemudian juga sudah diterbitkan juga sebagai pelaksana harian di SMA 1 Cimarga ini adalah Bapak Ahmad Subakir dari Kepala SMA Negeri 1 Bojongmanik. Nah, hal ini dilakukan karena ada unsur kepala sekolah melanggar terkait dengan tindak kekerasan terhadap. Sebelumnya ratusan siswa SMAN 1 Cimarga melakukan aksi mogok belajar sebagai bentuk protes atas tindakan kepala sekolah yang menampar rekannya. Pada hari Selasa kemarin, lebih dari 630 siswa dari 19 kelas memilih untuk tidak masuk sekolah. Sementara Kepala SMAN 1 Cimarga Dini Fitriana menjelaskan dirinya hanya ingin menegur siswa yang kedapatan merokok untuk menertibkan serta menegakkan disiplin aturan di lingkungan sekolah. Namun ia mengaku sempat emosi saat mendengar siswa yang merokok berbohong kepadanya. Jadi Jumat Bersih itu tujuannya untuk membentuk karakter anak peduli lingkungan. Semua anak dikawal oleh wali kelas, saya ikut ngontrol. Sekalian ngontrol yang pemagaran. Di sana kita dapat bantuan dari Dindik. Ke sana lah saya jalan. Di belakang sana kan di belakang kelas 12, 4 tuh ada kantin. Anak-anak, beberapa anak laki lagi makan, yang lain lagi berjibaku. Oke, itu kenakalan biasa lah ya, yang lain mau ikutan kerja, dia mah nongkrong makan walaupun nggak boleh harusnya ikut aktif. Nah, tapi yang saya mengganggu mata ada anak ngerokok di sini yang ngebul. Sebelumnya Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah telah meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten menonaktifkan kepala sekolah penampar siswa merokok. Dimyati menilai tindakan kekerasan termasuk menampar seorang siswa yang berbuat kesalahan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun, apalagi di lingkungan sekolah. Apapun hal-hal itu tetap ya kepala sekolahnya kita beri sanksi dulu nonaktif, baru kita lakukan investigasi. Di mana letak kesalahannya, siapa yang salah. Nah kalau itu sudah nanti hasilnya seperti apa, baru kita perbaiki. Kalau kepala sekolah ini nggak salah ya kita perbaiki, rehabilitasi. Tapi intinya kepala sekolah dulu kita nonaktifkan. Mengingatkan anak-anak itu tidak bisa dengan kasar, tidak bisa dengan amarah, tidak bisa dengan emosi. Kepala sekolah di Lebak, Banten diduga menampar siswa yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Sang kepala sekolah saat ini telah dinonaktifkan. Kasus ini memicu polemik di masyarakat. Kita ulas masalah ini bersama dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayanti, dan juga psikolog pendidikan Felicitas Kaban, dan kami juga masih menghubungi Ketua Umum PGRI, Unifah Roshidi. Selamat malam, Mbak Feli. Selamat malam, Bu Esti. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Saya ke Mbak Feli dulu. Sebenarnya kalau dari sisi Anda sebagai psikolog pendidikan, apa yang sekarang harus dilakukan baik dari sisi sekolah maupun sisi anak? Kalau dari psikologi berarti kita kan harus melihat psikologi anaknya. Ya. Apa dampak terhadap kasus ini kepada psikologis anaknya. Terlepas dari akademik, terlepas dari perilaku.
Tapi sesudah ada perilaku kekerasan, pasti itu akan berdampak tidak baik atau negatif terhadap perkembangan psikologis anaknya. Oke. Itu yang harus dikonsenkan, bahwa perilakunya salah atau benar kita abaikan dulu, tapi dampak psikologis terhadap kekerasan pasti tidak ada yang berdampak baik. Oke. Jadi satu sisi memang tindakan merokok itu salah. Oke. Itu betul. satu poin betul. Tapi yang jadi permasalahan sekarang dampak terhadap psikologis anak akibat tindak kekerasan Betul. dari pihak sekolah. Nah, apa yang harus dilakukan terhadap anaknya dalam hal ini? Kalau untuk merokok sesuai peraturan sekolah pasti salah. Tapi respon pihak sekolah terhadap anak yang berbuat kesalahan ini yang sepertinya harus mengalami perbaikan gitu. Tidak harus menggunakan fisik, walaupun kita lihat mungkin itu bukan jadi kebiasaan, tapi bisa dilakukan dengan memberikan tugas tambahan, project ekstra, atau dia diberikan punishment-nya yang nanti akan mendukung akademiknya, Oke. akan mendukung karakternya. Tapi kalau dibikin kekerasan, artinya kekerasan ini diperbolehkan di sekolah. Nah, guru, orang tua yang lebih dewasa dari kacamata anak-anak itu akan menjadi role model. Oke. Alias copy paste. Jadi kalau kepala sekolah saya boleh, berarti saya boleh. Kalau ada teman saya yang salah, ya saya pakai kekerasan. Itu yang harus dihindari, Oke. Mbak Friska, terhadap dampak psikologisnya. Oke, jadi yang dihindari adalah jangan sampai ada dampak psikologis buruk karena respons yang tidak baik juga dengan Betul, kekerasan betul. tadi. Sudah ada juga Bu Unifa, selamat malam. Selamat malam. Kalau di India ini di Kerala masih sore sekali. Oh, sore di sana ya Bu Unifa, terima kasih sudah bergabung dari India, Ketua Umum PGRI, Bu Unifa Roshidi. Kalau dari sisi PGRI, apakah sanksi nonaktif untuk kepala sekolah ini sudah tepat sejauh ini? Begini, pertama saya ingin mengatakan bahwa kita harus melihatnya secara komprehensif. Tidak boleh berkomentar kalau tidak mengerti betul. Itu yang saya hindari, untuk tidak berkomentar, asal berkomentar kalau memang tidak tahu betul masalahnya. Dan kami melakukan, saya sendiri sampai harus pulang, dan saya harus berterima kasih kepada Pak Gubernur Banten yang telah melakukan memanggil kedua belah pihak, dan mereka telah dinyatakan dua-duanya, karena merokok itu sebenarnya Permendikbud nomor berapa aku lupa ya, itu nggak boleh dari tahun 2014. Terus kemudian kalau kepala sekolahnya salah, ya memang harus dibina, tetapi kita harus melihat dulu, melihat secara komprehensif. Jadi apalagi ada diksi menampar gitu kan. Menampar tuh betul nggak sih? Jadi kita jangan sampai merespon sesuatu yang kita dapat dari media sosial atau yang sebelum kita melakukan investigasi betul-betul. Yang pasti bagi PGRI adalah kekerasan tuh nggak boleh di sekolah. Baik itu verbal, fisik, emosional, itu sama sekali nggak boleh. Dampaknya itu juga nggak bagus, apalagi buat anak. Tetapi kalau kita melihat hanya satu sisi aja, juga itu juga tidak baik, karena kita semua tahu sebagai orang tua nggak menginginkan anak itu merokok. Dan betulkah itu menampar? Nah ini nih yang perlu dibuktikan. Dan alhamdulillah sih dua belah pihak sudah diajak bicara dan sudah dicabut kembali penonaktifan kepala sekolah. Dan bahkan diberangkatkan umroh beliau itu sekarang. Dan juga kalau ada kesalahan itu artinya pihak-pihak misalnya pengawasnya dan lain sebagainya harus lebih aktif. Jadi melihat segala sesuatu dan ada komunikasi. Parenting juga perlu diperhatikan, karena biar bagaimanapun juga kadang-kadang kan orang tua itu ada yang ngocok-ngocokin, ada yang orang tua melepas begitu saja gitu. Kita semua menginginkan tidak boleh ada kekerasan, kita semua menginginkan terjadi hubungan yang baik. Kalau kepala sekolah ada kesalahan, silakan dibenahi ya. Tetapi mengomentari sesuatu yang belum jelas betul itu yang harus kita hindari. Saya ingin mengatakan demikian, dan bukan berarti saya membela sepenuhnya guru, enggak sama sekali. Perilaku kekerasan itu tidak boleh terjadi. Tetapi kita harus berhati-hati. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan terima kasih kepada Pak Gubernur Banten, dan clear sudah dicabut. Alhamdulillah orang tua mau mencabut. Bukan sudah dicabut ya, mau mencabut. Kemudian juga kepala sekolah sudah diaktifkan kembali dan akan dipergikan ke umroh. Dan saya kira ini adalah pelajaran penting. Karena itu saya ingin, Mbak Esti di sini, saya ingin mengatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Guru itu penting banget
gitu. Karena kalau dihadap-hadapkan dengan undang-undang yang lebih tinggi lagi, apalagi sekarang udah mau ada perbaikan RUU Sisdiknas, tapi kemudian ada permen tentang perlindungan guru. Permen itu kalau dibandingkan dengan gini, nggak bunyi lah. Jadi janjinya PP itu menjadi permen. Nah, yang seperti ini. Jadi jangan segala sesuatu itu dilimpahkan di satu pihak. Kita harus melihat secara komprehensif. Betul, kata Bu Unifa bahwa kita harus ini lihatnya secara komprehensif dari berbagai sisi. Dari sisi siswanya, dari sisi gurunya, apa yang harus dievaluasi. Bu Esti, dari kasus ini, apa yang DPR lihat? Dari sisi siswanya tentu ada kesalahan, merokok di situ tidak dibenarkan. Di sisi lain juga guru harus betul-betul bagaimana menghadapi siswa yang melakukan tindakan indisipliner tanpa melakukan tindakan yang memicu kasus seperti ini yang dianggap ada kekerasan di sana. Silakan Bu Esti. Iya, terima kasih. Pertama, sama seperti Bu Unifah, saya mengapresiasi Gubernur Banten bahwa Gubernur Banten sudah berusaha meminimalisir luasnya atau berlama-lamanya persoalan ini dengan mempertemukan antara guru dengan siswa dan sudah mendapatkan solusi sementara. Termasuk menonaktifkan itu adalah bagian dari solusi sementara yang saya dengar dari Bu Unifa, saya belum cek betul. Sudah dicabut Mbak Esti. Hari ini sudah dicabut, tentu itu sesuatu hal yang perlu kita syukuri bersama. Saya selalu mengatakan bahwa memang cara mendisiplinkan anak itu memang harus ada koridor-koridor yang harus dipegang. Tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada kata-kata kasar yang terungkap dari dalam rangka mendisiplinkan anak. Persoalannya adalah apakah benar guru tersebut melakukan tindak kekerasan seperti yang disampaikan oleh si anak. Apakah benar terjadi penamparan? Dalam kategori ini penamparan yang seperti apa? Kalau tamparan sayang, pelan, enak, kalau kamu ngerokok di sini, atau mungkin sentuhan kecil lewat kaki, yang mungkin oleh anak tetap dianggap sesuatu yang dianggap tindak kekerasan terhadap anak tersebut. Maka memang ini perlu ada penyelidikan secara menyeluruh. Jadi tidak mungkin sebuah keputusan diambil itu karena hanya berdasarkan katanya. Tetapi di sana kan katanya ada siswanya yang lain. Siswa yang lain mungkin juga melihat. Beberapa siswa coba ditanyakan. Kemudian juga mungkin ada guru yang lain. Apakah yang terjadi sedemikian itu? Kalau sudah dilakukan penyelidikan secara menyeluruh, tentu ada beberapa hal yang kemudian harus ditindaklanjuti. Kalau benar memang guru tersebut melakukan tindak kekerasan yang itu tidak sesuai dengan sesuai dengan batas-batas normal ketika seseorang guru mendidik seorang anak didik, maka tentu mungkin itu perlu dibina. Perlu diberikan penegasan-penegasan agar guru tersebut bisa melakukan refleksi sekaligus pembinaan dari kepala dinasnya. Ataupun juga kepada siswa. Kalau siswanya memang kita lihat, apakah siswanya itu baru kali ini saja mendapatkan teguran. Mungkin jadi siswa ini juga sudah pernah mendapatkan teguran-teguran yang lain. Karena pada intinya merokok untuk anak sekolah di lingkungan sekolah, apalagi di lingkungan sekolah, itu sesuatu hal yang tidak bisa kita maklumi. Sebagai seorang ibu, ketika anak saya melakukan itu pun saya pasti akan marah kepada anak saya. Sebagai seorang ibu, tentu juga saya berusaha supaya anak saya tidak merokok karena masih sekolah. Nah, itu juga sudah kita pahamkan kepada orang tuanya bahwa memang ada batasan-batasan tertentu. Apalagi di lingkungan sekolah ya Bu Esti ya? Apalagi di lingkungan sekolah. Kepala sekolah, guru pun kalau di lingkungan sekolah sebenarnya tidak boleh merokok. Merokok di lingkungan sekolah itu kan nggak diperbolehkan. Nah, ini yang kemudian sekali lagi, ini yang perlu dikaji, diselidiki secara lebih mendalam. Tetapi kalau bu guru tersebut kemudian
sudah diaktifkan, lalu kemudian harus pindah tempat karena ketidaknyamanan misalnya, saya kira itu harus dimaklumi. Oke, karena yang jelas diselidiki dulu yang secara menyeluruh ya Bu Esti ya, dan nanti setelah Ya, ini betul. apa? Oke, saya ke Mbak Feli. Yang harus kita juga sama-sama sama-sama pahami bagaimana guru juga terpantik emosinya karena tadi selain siswanya merokok juga dipancing emosinya karena berbohong. Nah, bagaimana kalau dari sisi psikologi dari dua sisi ini menghadapi kenakalan anak didik tapi tetap menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan, pada praktiknya kan sulit sekali, Mbak Feli. Iya, sepakat dengan yang tadi diinformasikan Bu Esti bahwa jangan sampai anaknya ini sudah berkali-kali diinformasikan gitu, atau sudah berjanji Ya, untuk tidak tidak berbuat mengulangi lagi. begitu. Janji Bu, bikin surat, janji gitu, perjanjian oke, tapi ternyata begitu dilihat kesannya kan gurunya dibohongi. Itulah yang memudahkan untuk terpantik emosinya. Dari sisi kekerasannya, kalau itu bisa dibuktikan memang ada penamparan, sudah pasti salah. Nah, yang harus dilakukan ya tadi pembinaan terhadap pengelolaan emosi, pembinaan terhadap dampak jangka panjangnya, terhadap manajemen kelas, branding sekolah. Ya. Kalau guru kan harus memikirkan universal tadi. Ya, Mendidik anak betul, tapi kita harus menjaga nama baik sekolah. Tapi kalau punya murid-murid yang dibiarkan merokok juga nama baik sekolahnya akan buruk juga buruk pasti. juga gitu. Kalau dibiarkan memburuk. Nah, komprehensif inilah yang harus dipikirkan sebab akibatnya. Nah, secara komprehensif apa yang harus dilakukan dalam jangka waktu dekat kita akan bahas tetap di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayanti, Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi, dan Psikolog Pendidikan Felicitas Kaban. Bu Unifah, untuk mendidik anak-anak remaja menuju dewasa ini sangat sulit. Apa secara komprehensif evaluasi yang harus dilakukan baik pihak sekolah, terutama pengawasannya, dan juga untuk menangani kenakalan remaja yang terjadi? Pertama, sebenarnya buat saya itu guru harus menyadari bahwa terjadi perubahan ekosistem pendidikan. Jadi nggak kayak dulu lagi. Mungkin Mbak Esti tadi kan benar ya, kita zaman dulu Mbak Esti kalau ditepuk punggungnya ya gitu, itu rasanya gimana gitu. Kalau sekarang tuh bisa disebut menyentuh tubuh fisik anak itu adalah suatu kekerasan. Ya, Nah, itu kan kurang difahami oleh kita semua. Jadi bawahnya bahwa itu adalah penguatan kepada anak kita, memuji kita. Nah, itu tuh terus kemudian jadi menurut saya sih yang paling penting itu yang utama itu yang komprehensif itu pada setiap awal pembagian rapot dan akhir itu harus ada komunikasi. Buku penghubung misalnya kepala guru orang tua itu harus menyadari yang boleh dan tidak boleh. Ya. Itu penting banget. Jadi dengan cara seperti itu kalau ada apa-apa kita komunikasi dulu gitu. ya. Tapi ini juga terkait kita parenting itu Mbak Felis minta tolong ya, parenting untuk guru, untuk orang tua itu penting banget Ya. supaya nggak mudah kalau ada apa-apa kita bisa ajak omongin bersama. Ya. Gitu aja sih karena waktunya Baik. sebentar sebenarnya banyak. Terima kasih Bu Unifah. Kalau dari Bu Esti, apa yang harus benahi regulasinya? Mungkin perlindungan untuk guru juga dalam hal ini? Iya, saya Ayo, kira Mbak ini Esti. kan ini Mbak adalah sesuatu hal yang selalu disampaikan kepada kami untuk membentuk undang-undang perlindungan guru. Kami Yes, sebenarnya Mbak Esti, dadah, Mbak menjanjikan, Esti. kami menjanjikan supaya ini masuk di undang-undang Sisdiknas Ya. revisi, tapi mungkin belum ini kan belum selesai. Kita masih ada ruang Bu Unifah untuk kemudian undang-undang itu masuk. Nggih, Mbak Yu. nggih. Ya, yang kedua, cara mendidik anak tanpa harus menyentuh dengan kata-kata kasar, ini yang mulai harus kita persiapkan. Ya. Jadi guru juga tidak terbebani dengan berat bagaimana cara menegur anak. Contohnya, ketika anak melakukan kesalahan, anak sudah tahu kalau mereka melakukan kesalahan ini, nanti hukumannya apa? Sanksi sosialnya misalnya. Mereka harus bekerja atau mengabdi, bukan mengabdi, atau mereka berada di panti asuhan untuk bisa membantu mengasuh bayi yang berada di panti asuhan itu. Atau kemudian mengecat ruang-ruang yang terlihat sudah tidak bagus. Sehingga mereka memahami bagaimana, kalau di panti asuhan memahami bagaimana cara orang tua untuk bisa membesarkan anak-anak kecil tersebut yang sudah tidak punya orang tua. Saya kira seperti itu, Mbak. Ada pola yang mungkin memang harus segera kita rubah, tetapi jelas. Seperti apa ketika memberikan sanksi tanpa harus saya berteriak keras,
marah, tidak terbawa emosi. Yang penting pesannya sampai ya. Betul, jangan sampai menyentuh, jadi ada kekerasan ini baik. kita catat aja, kamu salahnya ini. Berarti kamu harus mendapatkan tugas pembinaan. Ini sekarang berada di panti asuhan itu untuk membantu mengasuh anak-anak. Bu Esti, nah soal ini tepat sekali saya tanyakannya ke Mbak Feli. Untuk jadi jembatan pola asuh antara siswa dengan antara siswa orang tua dengan guru itu seperti apa dalam kondisi seperti ini? Betul, mau tidak mau semuanya harus kita kasih updatean terhadap apa? Orang tua harus tahu update generasi Z sekarang. Iya. Lebih suka diapain, generasi alfa. Kenapa? Seperti yang tadi ibu-ibu bilang, dulu kita dipukul boleh kali sama guru. Iya. Kalau sekarang kan anak-anaknya langsung searching. Iya. Saya kalau dipukul guru kira-kira apa ya sanksi sosialnya. Mereka secara teknologi lebih gampang mencari informasi, sehingga setiap generasi punya intervensinya masing-masing. Hanya karena tugasnya sebagai psikolog menjaga psikologis anak dan orang tua dan guru, mau tidak mau semua ada pendampingan berkala terhadap update-nya karakteristik, update-nya psikologis anak-anak di masa remaja yang katanya dari zaman kita dulu pencarian jati diri, tapi sekarang mereka lebih banyak mencari jati dirinya dari sosial media, sehingga mungkin kita bisa melakukan pendekatan dari sosial media. Bisa tahu bahwa anak ini memang rebel atau tidak dari sosmednya, teman-temannya. Dipantau ya, stalking. Tapi nggak apa-apa untuk hal yang baik ya untuk anak. Hal yang baik, karena masih di bawah 17 tahun kan, masih di bawah pengasuhan atau tanggung jawab orang tua. Jadi di sini adalah dari sisi psikologis sebenarnya mereka tahu kok salah. Tapi begitu mereka paham bahwa sepertinya ini ada celah, mereka akan pakai itu. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar Bapak Ibu, mereka bisa paham bahwa orang tuanya pasti marah nih kalau saya ngadu gitu ya. Jadi untuk kita para orang tua juga tetap update terhadap perkembangan pendidikan, perkembangan anak gitu ya. Dari guru juga harus update juga tentang perkembangan anak sekarang. Jangan bilang dulu ibu begitu masuk, gitu ya. Karena memang harus mengikuti perkembangan zaman. Intervensinya pun berbeda setiap generasi. Terima kasih Mbak Feli, terima kasih Bu Esti, terima kasih juga Bu Unifah sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi. Berikutnya Sapa Indonesia Malam masih kembali dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami. Saudara, pemerintah gelar rapat koordinasi dan pengendalian program makan bergizi gratis. Ketahui ragam informasi seputar program dan kinerja Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Ikuti selengkapnya Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Beli popok celana dewasa 3-in-1 buat Eke si Oma Linca. Ekstra serat, ekstra kering, ekstra tipis. Kebelet, beli aja.